Pemirsa, seorang pegawai minimarket di sekitar Pasar Maja, Lebak, Banten memergoki seorang ibu yang diduga mencuri barang di toko tempatnya bekerja. Pegawai perempuan itu langsung menumpahkan kekesalannya di hadapan banyak orang. Ia mengomel sekaligus curhat jika ia mengaku harus mengganti kerugian hingga 2 juta, padahal gajinya yang diterima sebulan hanya 3 juta, walhasil sisa 1 juta yang bisa dibawa pulang. Datang ke toko, ada CCTV baru ketahuan. Saya 2 juta, gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang. Tahu gak? Hah? Kesal saya, kesal. Jadi saya melihat ini adalah sebuah sifat manusiawi ya, yang kekesalannya tuh mungkin sudah menumpuk ya. Dia mungkin sudah mengintai nih, ibu-ibu ini suka mencuri barang, dan kalau itu dilakukan pasti si karyawan ini harus bertanggung jawab dengan cara gajinya dipotong. Lah kok kebetulan dia bisa menangkap basah biang kerok yang membuat gajinya dipotong. Ya udah, jadi dia melampiaskan amarahnya. Saya rasa itu wajar. Tidak ada satu hal kriminalitas atau perbuatan yang melanggar hukum yang bisa kita toleransikan. Apalagi mengakibatkan dia harus membayar hasil pencurian ibu tersebut dengan gajinya yang hanya 3 juta dipotong menjadi 2 juta. Kasihan. Jadi kita walaupun melihat ibu itu, walaupun itu wanita, seorang ibu-ibu, anak kecil, tidak ada, di mata hukum tetap salah. Pegawai minimarket tak henti menumpahkan kekesalannya, sementara si ibu yang jadi pesakitan alias tertuduh terlihat berbaring di atas barang-barang yang diduga sebagai barang bukti pencuriannya. Bisa dimaklumi sih dari sisi manusianya. Nah, tapi kalau ngelihat si ibu-ibu yang mencuri itu dalam posisi yang tiduran di jalan, kasihan nggak? Gitu kan pertanyaannya. Kalau saya gimana ya? Sedangkan dia sendiri yang punya badan aja, dia nggak kasihan ke diri sendiri. Ngapain kita orang lain kasihan sama dia gitu? Kalau dia kasihan ke diri sendiri, tidak mau dipermalukan, ya jangan mempermalukan diri. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencuri, mengambil yang bukan haknya, itu kan nggak boleh gitu. Itu kan dosa gitu. Sementara itu, suasana hati para pemain sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji atau TBPNH beserta kru sedang galau antara senang atau sedih. Bagaimana tidak, tepat di episode 150, sinetron TBPNH yang mereka bintangi merupakan episode terakhir tayang di RCTI. Itu sebabnya di lokasi syuting mereka menggelar syukuran kesuksesan mereka membintangi sinetron TBPNH hingga tembus ratusan episode sekaligus sebagai acara perpisahan. Hai, ini kita lagi mau bagi-bagiin door prize. Sama sekalian kita mau nunjukin nih ada makanan apa sih di acara kita. Ayo ikutin ya. Nih, di mana nih? Tadi ada es podeng, es cendol dawet. Ini es podeng, terus ada bakso. Di situ juga ada bakso. Udah, pokoknya di sini udah habis karena udah ludes. Tinggal makanan-makanan berat doang ya. Yes, kita ada makanan Manado, ada di dalam. Nanti akan menyusul karena ini acaranya masih panjang sampai malam. Ada makanan Manado, ada nasi kuning, terus juga ada ini juga ice creamnya masih ada, ini es podeng masih ada bakso juga. Pokoknya ada banyak makanan untuk kita semua. Usai menyantap hidangan yang dilanjutkan berbagi door prize pada semua talent dan kru, Omar Daniel dan Isel Frisella yang ditemui mengungkapkan perasaannya, terutama suka dan duka selama syuting sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Antara senang sama sedih sih, karena memang kita sudah 6-7 bulan barengan, jadi kayak keluarga kedua kan. Kalau sekarang dipisahkan karena sudah berakhir episodenya pasti ada rasa sedihnya. Tapi senang juga karena pencapaian udah sampai 150, udah bersyukur banget. Udah bikin semua happy, jadi ya bersyukur, ada syukur, ada sedihnya juga. Bukan hanya Omar dan Isel, Ranti Purnamasari atau Mak Ranti juga merasakan suasana hati yang sulit dikatakan. Kepada tim Gospot, Mak Ranti merasa sedih namun juga senang. Penutupan, ada acara syukuran karena Tukang Bubur Pengen Naik Haji udah selesai sampai di episode 160. Campur-campur ya kayak nano-nano ya. Tapi saya salut sama anak-anak di sini.
Maksudnya kita tutup dalam keadaan gembira. Artinya sedih pasti karena nggak ada kerjaan lagi. Tapi tetap diterima dengan besar hati dan semua melepas kebersamaan ini dengan bukan happy ya Pak ya, dengan riang gitu. Makanan melimpah, hadiah melimpah, semuanya nggak ada yang gimana ya. Semua kelihatan kan kerasa gitu happy-nya. Jadi itu bentuk daripada rasa syukurnya karena sedihnya udah berapa hari yang lalu. Sedih ya, karena kan selama 6 bulan kita udah berjuang bareng, bekerja, setiap hari ketemu, bener-bener udah kayak keluarga kedua. Bahkan waktu yang kita habiskan ini lebih banyak di lokasi daripada di rumah sendiri gitu. Tapi di satu sisi aku benar-benar senang dan juga bangga kita sudah bisa mencapai di episode 150 ini, karena ini benar-benar hal yang tidak mudah, hal yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Tapi ini merupakan rezeki yang lebih dari Allah untuk kita semua. Jadi ya, walaupun sedih tapi tetap kita harus patut syukur. Ya, talent dan kru merasa jika selama ini lokasi syuting sinetron TBPNH merupakan keluarga kedua bagi mereka. Itu sebabnya baik Omar Daniel maupun Icel dan Mak Ranti merasakan suasana hati yang sama. Namun demikian, mereka merasa jika perpisahan ini merupakan hal yang biasa, sebab suatu saat nanti mereka bisa dipertemukan dalam judul sinetron atau film yang sama. Dan karena aku hampir berapa belas jam itu ketemunya sama teman-teman di lokasi daripada sama keluarga sendiri gitu. Jadi kehilangannya pasti ada lah. Yes. Teman antar pemain, antar kru, apalagi kita punya hobi yang sama, kita hobi makan. Jadi kayak biasa order makan bareng-bareng, kita lunch bareng, dinner bareng, sekarang udah enggak gitu aja. Kayaknya setiap momen syutingnya aku pasti kangen ya. Momen kebersamaannya juga, yang pastinya candaannya, tawanya, pokoknya semua deh. Kita sedih, seneng bareng kita lewatin bersama selama 6 bulan atau 7 bulan ini. Jadi ya sedih. Pokoknya terima kasih banyak buat para penonton TBPNH, Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Makasih banyak untuk antusiasme yang luar biasa, untuk untuk supportnya terhadap TBPNH. Terima kasih juga yang terutama buat kru untuk teamworknya yang luar biasa selama 7 bulan, kurang lebih dari promo sampai tayang sampai sekarang berakhir 7 bulan. Terima kasih banyak. Pokoknya semoga menjadi keberkahan bagi kita semua dan kita dikasih kesempatan untuk bisa bekerja